Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok video makroekonomi yang beranggotakan saya Lutfia Fatadujana, kemudian ada Muhammad Ibnu, Nabila Diana Novandari, Rastika Arling Bidari, dan Regita Kemala Putri akan menjelaskan mengenai soal permasalahan yang pertama yaitu banyaknya warga domestik yang akan pergi ke luar negeri. Kemudian yang kedua, di domestik terdapat kerusuhan dan banyak terjadinya demo. Kemudian yang ketiga, terjadi peningkatan pendapatan nasional di Amerika Serikat. Next. Soal permasalahan yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa yang terjadi pada kurva kurs apabila banyak warga domestik yang pergi ke luar negeri. Nah, ketika banyak warga domestik yang akan pergi ke luar negeri, maka mereka akan menukarkan mata uang rupiah yang mereka miliki ke mata uang dolar sebagai alat tukar. Nah, dari kesimpulan di atas, dapat dikatakan bahwa rupiah ini mengalami depresiasi karena membutuhkan lebih banyak rupiah untuk membeli 1 dolar. Nah, kemudian dampak bagi kurs rupiahnya yaitu investasi di luar negeri kan meningkat karena rupiah itu masuk ke pendapatan luar negeri. Jadi kurva investasi ini akan bergeser ke kanan. Kemudian kurva selanjutnya yaitu kurva juga akan bergeser ke kanan dari NCO1 ke NCO2. Kemudian suku bunganya juga akan ikut naik. Kemudian kurva yang ketiga yaitu kurva exchange rate. Nah, karena melakukan perjalanan ke luar negeri, pastikan kita akan membutuhkan dolar yang banyak kan. Nah, oleh karena itu, kita juga akan mengeluarkan rupiah yang banyak pula. Jadi nilai rupiah itu semakin mengecil. Oleh karena itu, kursnya jadi rendah. Nah, dapat dikatakan bahwa karena membutuhkan lebih banyak rupiah untuk membeli 1 dolar, itu bisa dikatakan bahwa rupiah mengalami depresiasi. Seperti itu. Terima kasih. Nomor 2, apa yang terjadi pada kurva kurs apabila terjadi kerusuhan dan demo di domestik? Selanjutnya, Mbak. Apa yang akan terjadi pada kurva kurs apabila terjadi kerusuhan dan demo di domestik? Ketika terjadi kerusuhan, masyarakat yang memiliki uang di bank serta para investor yang memiliki aset di domestik akan terhadap. Lalu akibatnya mereka akan menarik uang di bank dan aset mereka di domestik, kemudian memilih untuk menabung atau investasi ke yang keamanannya lebih terjaga dan terjamin. Selanjutnya, Mbak. Akibat dari masyarakat yang menarik uang serta aset yang mereka miliki di Indonesia menyebabkan suku bunga naik. Ketika suku bunga naik dari R1 menuju ke R2, maka secara otomatis akan menggeser ke kanan kurva investasi dari I1 ke I2. Nah, kalau kurva investasi naik, para investor yang akan menanam modalnya ke domestik menjadi ragu, sehingga mereka cenderung mencari negara yang lebih menguntungkan untuk berinvestasi. Para investor memilih investasi di luar negeri sehingga menyebabkan kurva NCO bergeser ke kanan dari NCO ke 1 menuju ke NCO2. Nah, ketika kurva NCO1 bergeser ke kanan menjadi NCO2, maka secara otomatis akan menurunkan penawaran rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari E1 menuju ke E2, sehingga permintaan rupiah kepada dolar meningkat atau semakin mahal. Hal ini dinamakan dengan depresiasi nilai rupiah. Selanjutnya ada nomor 3, apa yang terjadi pada kurva kurs apabila terjadi peningkatan pendapatan nasional di Amerika Serikat. Selanjutnya, di sini terdapat kurva Lionel Fund. Karena pendapatan luar negeri meningkat, jadi para investor akan menanamkan modal di domestik. Berarti akan mengakibatkan investasi meningkat, sehingga kurva investasi akan bergeser ke kanan. Selanjutnya,
Dampaknya terhadap kurva NCO, karena investasi domestik meningkat, modal meningkat, itu berarti rupiah akan bertambah. Jadi, rupiah yang dikeluarkan akan berkurang, sehingga akan menggeser kurva NCO ke kiri. Selanjutnya, karena Amerika melakukan investasi ke Indonesia, hal ini menyebabkan modal domestik bertambah, sehingga nilai rupiah bisa membeli lebih banyak dolar, dikarenakan tingginya permintaan dolar akan rupiah. Atau bisa dikatakan rupiah akan mengalami apresiasi, dan sebaliknya dolar akan mengalami depresiasi. Karena rupiah mengalami apresiasi, kurva exchange rate pun bergeser dari X1 ke S2. Next, Mbak. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.